Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merdes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Yuk kita awali hari ini dengan sebuah pertanyaan. Anda punya gigi jumlahnya berapa? Coba udah pernah ngitung belum atau belum pernah sama sekali menghitung? Ada yang bilang 28, ada yang bilang 32 kalau udah dewasa ya. Tapi sebenarnya jumlah aslinya gigi kita itu ada berapa sih? Ada yang bilang kalau baru segini berarti ada beberapa gigi yang belum tumbuh. Salah satunya adalah gigi geraham bungsu. Nah hari ini kita akan membahas nih apa itu gigi geraham bungsu dan fungsinya untuk kesehatan kita seperti apa sih? Fungsi di dalam rongga mulut gigi geraham bungsu ini seperti apa? Nanti kita akan kupas tuntas ya. Oke, ngomongin tentang gigi kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar gigi. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Cabut gigi atas bisa pengaruhi saraf mata. Nah ini paling sering banget kita dengerin atau kita temuin. Atau kalau Anda mungkin browsing, googling gitu ya. Mitos fakta seputar gigi salah satunya pasti nemu ini deh. Ketika orang mau cabut gigi dan itu ada di bagian atas gitu ya. Otomatis orang akan ngomongin bahwa ini akan berpengaruh ke saraf mata. Bahkan kadang-kadang bukan cuma ngaruh ke saraf mata ya. Ada yang bilang kamu hati-hati kalau cabut gigi bagian atas. Kenapa memangnya? Karena itu bisa bikin buta. Wah gitu ya, serem banget ya. Jadi kayak kalau akhirnya atas mungkin orang berpikirnya gini. Karena gigi di bagian atas itu kan paling dekat dengan mata gitu ya. Sehingga akhirnya orang berpikir kalau dicabut bisa jadi sarafnya itu connect ke saraf mata. Dan kalau terjadi, ya nauzubillah ya maksudnya sesuatu yang tidak diinginkan bisa menimbulkan kebutaan atau gangguan pada kesehatan mata kita. Nah sebenarnya benar gak sih kalau cabut gigi terutama bagian atas ini bisa berpengaruh atau mengganggu saraf mata kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Atasi sakit gigi cukup dengan obat pereda nyeri. Nah ini ya sampai ada lagunya ya gitu. Sampai ada lagunya berarti sakit gigi itu sangat luar biasa sakit. Nah akhirnya apa? Ketika orang ngerasa aduh sakitnya gigiku banget gitu ya. Jadi kayak oke, kita harus mencari cara instan untuk menyembuhkan gimana nih caranya supaya nyerinya, sakitnya itu nggak kerasa banget. Nah orang-orang akhirnya menggunakan apa? Mengonsumsi obat pereda nyeri. Well untuk beberapa kasus gitu ya atau mungkin sebagian besar ketika mereka minum obat pereda nyeri, mereka pasti akan merasakan sedikit terbantu. Atau bisa hilang banget tuh ya nyerinya karena nggak enak banget kan, bikin nggak nyaman banget ketika orang mengalami sakit gigi. Sehingga ketika mereka minum obat pereda nyeri, otomatis nyeri atau sakit yang dialami di giginya atau sakit giginya itu akan berkurang. Tapi pertanyaannya apakah ini bisa menjadi solusi terbaik atau hanya untuk sementara, nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Anak hisap jari akan memiliki gigi tongkos. Nah gini, ini tidak kita ngomongin satu kondisi struktur tertentu ya. Maksudnya ini benar-benar kita ngomongin dari secara medisnya. Nah ada yang bilang bahwasanya ketika anak, ya ini nature-nya anak sih sebenarnya. Ketika anak suka ngisep-ngisep jari seperti itu. Meskipun tidak disarankan ya. Karena ini, mungkin di jarinya ini banyak kuman, bakteri dan lain sebagainya bisa menyebabkan penyakit. Tapi di luar penyakit itu banyak yang berpikir bahwasanya ketika anak selalu menghisap jarinya. Ini kan mungkin karena masih dalam proses pertumbuhan ya. Maksudnya belum jejek banget gitu kalau bahasanya. Sehingga akhirnya ketika mereka ngisapin jari otomatis bisa menjadi tonggos giginya. Apa ini ada hubungannya? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Jika sakit gigi baiknya dicabut bukan ditambal. Oke ini sering banget ya orang kalau udah kayak aduh dok ini udah sakit banget gigiku gitu. Kayaknya aku udah nggak sanggup lagi dengan hidup dengan gigi ini gitu. Akhirnya mereka bilang ya udah deh dicabut aja gitu, nggak usah ditambal karena tambal juga nanti takutnya ke depan bisa sakit lagi. Nah apakah selalu sakit gigi diakhiri dengan cabut gigi atau sebenarnya ditambal aja bisa kok tanpa dicabut? Nanti akan kita bahas ya. Yang terakhir kita lihat. Saat menstruasi katanya nggak boleh cabut gigi. Nah ini dia ya, seringkali orang berpikiran menstruasi itu kan lagi keluar banyak darah gitu ya. Nah sementara kalau kita lagi cabut gigi itu kan berarti ada keluar darah juga dari ya rahang kita gitu ya, dari gigi yang dicabut seperti itu. Nah akhirnya apa? Orang berpikir kalau lagi menstruasi jangan cabut gigi karena nanti ditakutkan adalah darahnya nggak habis-habis gitu ya. Karena keluar terus karena pas lagi periode menstruasi. Oke itu tadi beberapa mitos fakta seputar gigi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar gigi. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar dok? Selamat pagi, baik. Baik ya dok ya, kita ketemu lagi. Sekarang kita sudah ketemunya di studio ya dok ya. Iya, akhirnya kemarin-kemarin di Zoom kita ya dok ya. Betul. Oke, semoga keadaan terus membaik ya dok ya. Amin. Oke, dok kalau kita ngomongin gigi gitu ya, ini kan menjadi banyak yang kayak abai gitu ya dok ya. Dan kemarin selama pandemi juga orang agak worry juga seputar mau periksa gigi ya dok ya. Karena takutnya ini segala macam ya. Kita tahu lah kondisinya Parno ya. Iya parno seperti itu. Nah sebelum kita membahas tentang gigi geraham bungsu yang jadi tema utama kita membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar gigi dok. Yang pertama adalah cabut gigi atas pengaruhi saraf mata. Udahlah orang paling takut cabut gigi. Terus ketika ada gigi yang goyang atau apapun kondisinya di bagian atas mau cabut gigi, aduh takut buta nih gitu dok. Kayak serem banget ya cabut gigi kok bisa sampai buta gitu. Ada hubungan nggak sih dok antara cabut gigi terutama bagian atas dengan saraf mata kita? Oke. Ya, walaupun letaknya berdekatan ya antara gigi dengan mata di wajah kita ini, tetapi syarafnya tidak berhubungan secara langsung. Jadi syaraf mata itu dipersyarafi oleh syaraf kedua ya dari kepala kita, syaraf ranial ya. Sedangkan syaraf di rahang ataupun gigi syaraf kelima atau trigeminal. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan secara langsung. Hanya biasanya pengaruh setelah pencabutan itu adanya misalnya pembengkakan, bahkan komplikasi perdarahan seperti itu yang dirasakan di sekitar area mendekati mata, di wajah seperti itu. Tapi kalaupun akhirnya ada pendarahan atau pembengkakan dan itu mungkin di sekitar area wajah, itu ngefek nggak ke sarafnya? Maksudnya kan saraf mata kan tidak hanya di matanya aja, mungkin di sekitarnya juga. Dan ketika ada terjadi pembengkakan dan lain sebagainya, itu ada ngaruh nggak sih? Atau tetap terdampak tapi tidak membahayakan gitu dok? Tidak secara langsung sih, hubungannya tidak secara langsung. Hanya yang perlu dijaga adalah jika pencabutan itu dilakukan sesuai prosedur, kemudian pasca pencabutannya tidak ada infeksi, yang membahayakan justru infeksinya. Seperti itu. Bukan pas dicabutnya tapi infeksinya ya. Betul. Oke. Mungkin ini berlaku kalau ke dokter gigi sih nggak masalah ya dok. Maksudnya dokter gigi pasti tahu prosedurnya. Kecuali mereka yang udah goyang terus ikat benang tarik di pintu. Itu kan dulu ada ya yang melakukan itu. Betul. Itu bisa jadi salah prosedur juga begitu ya? Iya. Jadi prosedur harus diperhitungkan, harus sesuai, harus higienis juga dan harus ke dokter gigi pastinya. Ya jadi jangan menyalahkan cabut giginya, tapi prosedurnya yang bisa saja salah dan infeksi dan lain sebagainya bisa pengaruh ke saraf mata gitu ya. Oke ya pemirsa, jadi nggak ada masalah kalau Anda cabut giginya di dokter gigi dengan prosedur yang tepat pastinya ya. Kita lanjut yang kedua dok. Atasi sakit gigi cukup dengan obat pereda nyeri. Nah gini, sakit gigi itu kan luar biasa ya dok ya. Bahkan ada lagunya ya di sandingan antara sakit gigi sama sakit hati gitu. Kenapa nggak sakit yang lain ya? Kenapa sakit gigi? Berarti kan sakit gigi itu sakit banget kan seperti itu. Jadi kadang-kala orang kayak yang udah nggak sanggup lagi nih, maksudnya kayak udah nggak tahan mau kerja mau kemana akhirnya mereka ya udah deh obat pereda nyeri itu jadi cara instan untuk mengatasi sakit gigi. Pertanyaannya, ini efektifkah atau untuk sementara saja atau gimana tuh? Iya. Jadi analgesik atau obat pereda nyeri itu sebetulnya hanya mengurangi keluhannya saja, tetapi meredakan saja, tetapi tidak mengatasi penyebab dari si sakit itu sendiri. Tetap penyebab sakitnya harus kita periksakan secara langsung ke dokter gigi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan apa penyebabnya, karena treatment banyak sekali gitu. Jadi kita harus hilangkan dulu penyebabnya. Analgesik hanya untuk mengurangi atau emergensi ya, supaya kita tidak merasakan sakit di awal. Tapi kalau akhirnya setiap sakit gigi minum obat pereda nyeri, minum obat analgesik ini ya, gitu. Tidak baik itu juga sih. Tidak baik juga ya? Iya, betul. Karena berbahaya buat ginjal kita, organ tubuh yang lain seperti itu. Jadi nantinya akan resisten terhadap obat itu, nggak mempan lagi gitu seperti itu. Justru kalau keseringan bisa resisten ya? Iya. Bahkan ya tubuh kita ya itu bisa rusak akibat keseringan minum obat tadi. Tapi masalahnya tidak kita atasi, bahkan bisa kambuh lagi atau lebih parah dari yang sebelumnya. Jadi kalau minum obat pereda nyeri ini mungkin hanya sesaat gitu dok ya? Maksudnya kayak kalau nanti ada apa ya,
nyeri lagi itu bisa muncul lagi dalam hitungan hari ke depan gitu ya? Betul, betul. Jadi hanya meredakan nyerinya tetapi tidak mengobati. Nah itu dia ya, kan kita harus menyelesaikannya dari akar masalahnya Betul. gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Anak hisap jari, nanti kalau gede giginya tonggos. Nah ini orang berpikir gini, anak-anak kan maksudnya dalam masa pertumbuhan, mereka masih ibarat katanya itu kayak apa ya, kalau bahasa Jermannya itu belum jejak gitu ya. Maksudnya belum firm gitu ya, belum fix banget tuh. Jadi kalau mereka ngisep-ngisep jari kayak ketarik-tarik akhirnya jadi tonggos. Itu ada hubungan gak sih? Kayak ekstrim banget tuh gitu. Biasanya di anak usia 3 tahun ke bawah itu memang ada fase oral di mana sering memasukkan jari ke dalam mulut. Kemudian jika kebiasaan itu berlanjut sampai dengan lebih besar lagi, mulai timbul masalah. Biasanya di awal-awal itu dia merangsang juga untuk pertumbuhan giginya yang ada di dalam gusinya. Karena gatel kali ya, jadi gatel gigi. juga, kemudian merangsang juga akhirnya gigi itu muncul di rongga mulut kita. Gitu. Tetapi jika kejadian itu secara keterusan, nah maka yang terjadi adalah pasti mendorong si pertumbuhan giginya dan akan menjadi lebih maju seperti itu, tonggos. Kemudian setelah itu panjang tuh, setelah tonggos kemudian gigitannya menjadi bercelah. Akhirnya si anak kebiasaan bernafas melalui mulut seperti itu. Serem juga ya, nafasnya lewat mulut ya. Maksudnya celah itu karena dia nggak simetris gitu, nggak lepas gitu ya? Jadi nggak ketemu ya. Nggak ketemu ya antara gigi atas sama gigi bawah gitu ya? Maloklusi ya. Oke. Wah ini juga jadi perhatian orang tua berarti ya dok ya, karena ini dimulai dari kecil seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Jika sakit gigi baiknya dicabut bukan ditambal. Nah ini juga kadang-kadang orang berpikir udah nggak tahan lagi ya. Kalau tadi minum obat pereda nyeri, sekarang kayak udahlah ini kayaknya giginya udah sering banget sakit, ya udahlah daripada ditambal karena bolong dan lain sebagainya, udah dicabut aja deh gitu. Ya? Nah gimana tuh dok? Maksudnya kayak kenapa sih banyak akhirnya dokter gigi menyarankan jangan dicabut dulu, ditambal atau diapain dulu gitu? Iya, memang seharusnya jangan buru-buru untuk kita mencabut gigi ya. Nah kita lihat dulu kondisi giginya seperti apa. Pasti cek ke dokter gigi. Kemudian pasti nanti ada pemeriksaan klinis, baik itu radiografis, ronsen ya, dilakukan ronsen. Kemudian dilihat apakah gigi tersebut bisa dipertahankan ataukah sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan akhirnya dicabut gitu. Jadi memang pencabutan itu sepertinya mudah sekali menyelesaikan masalah, tetapi nanti ke depannya untuk gigi yang tidak ada giginya juga harus diatasi. Seperti itu. Tapi kalau orang terkait cabut gigi nih dok, di usia berapa sih kan kita orang kalau dicabut gigi kan pasti ompong ya gitu. Nah di usia maksimal berapa sih dok? Maksudnya kayak anak-anak gitu ya, di usia berapa dia dicabut bisa tumbuh gigi lagi? Kalau orang dewasa kan nggak bisa ya dok ya gitu. Nah maksudnya di usia berapa maksimal? Kadang-kadang orang berpikir kayak kalau udah gak tahan yaudah cabut aja deh, tapi setelah itu nyesel kayak ya jadi ompong deh gitu. Nah maksudnya di usia berapa sih maksimal gigi dicabut bisa tumbuh lagi dok? Iya, jadi pada periode gigi campur, artinya ada gigi susu dan juga gigi dewasa. Nah itu memang ada namanya pergantian gigi ya, gigi goyang dan sebagainya, kemudian natural, alami ataupun dicabut ke dokter gigi karena memang sudah waktunya untuk dia lepas dan digantikan oleh gigi baru. Gitu. Kemudian beda kasus dengan kalau giginya rusak, harus dicek kembali jika masih ada, biasanya di anak-anak itu masih ada juga sampai usia 12 tahun. 12 tahun. Nah, 12 tahun itu biasanya sudah fix dentition, gigi permanen seluruhnya. Jadi harus betul-betul. Nah, setelah itu juga tidak berhenti untuk menjaganya. Tetap sampai usia lanjut pun harus kita jaga giginya supaya sehat. Oke, jadi kalau udah dewasa harus pikir ulang ya. Kalau dokter bilang jangan dicabut dulu, jangan cabut dulu ya. Karena mungkin udah gak tahannya, tenang. Dokter gigi pasti punya solusinya. Iya, betul. Oke dok, yang terakhir nih. Saat menstruasi nggak boleh cabut gigi. Nah mungkin orang analoginya gini.
menstruasi kan berarti lagi keluar darah banyak. Nah kalau orang cabut gigi, mereka pasti berpikirnya orang cabut gigi pasti keluar darah juga. Sehingga ketika orang menstruasi nggak boleh cabut gigi, takut darahnya ngocor juga. Gimana tuh, Dok? Iya, sebenarnya menstruasi itu bukan kontraindikasi dari si pencabutan itu, tetapi kondisinya memang membuat akhirnya ada perubahan hormonal dalam tubuh wanita, ya. Kemudian rentan terhadap peradangan, ya, gusi gampang merah, gampang berdarah seperti itu. Tetapi kalau pencabutan itu dilakukan dengan sesuai tadi dengan prosedur yang tepat, dilihat lagi, kemudian kondisi gusinya seperti apa, giginya seperti apa, pencabutannya seperti apa, itu harusnya tidak merupakan sesuatu yang perlu dikhawatirkan sih. Oke ya, jadi semua itu pasti punya prosedur yang sudah pasti ada SOP-nya lah ya kalau ibarat kata ya untuk di dokter gigi ya, Dok ya. Oke, terima kasih, Dok. Ini sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke pemirsa, bagi Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini gigi geraham bungsu ya. Bagi Anda yang sekarang lagi klotek-klotekin rongga mulutnya, kira-kira udah tumbuh atau belum. Orang berpikirnya ini jumlahnya 28 apa 32 atau berapa. Nah kalau belum lengkap berarti kayaknya ada yang missing ya. Ada yang ketinggalan gitu, nggak tahu apakah belum tumbuh atau gimana. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar gigi geraham bungsu gitu ya, ada sakit, ada nyeri atau biasa-biasa aja boleh lah ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Tarumaya. Dok, kita ngomongin gigi. Sebenarnya gigi orang dewasa ini banyak orang bilang 28, 32. Nah, sebenarnya jumlah gigi orang dewasa yang pas ideal itu berapa jumlahnya dan komposisinya apa aja sih, Dok? Oke. Jadi secara lengkap ya, secara lengkap gigi kita jumlahnya 30. Udah pernah ngitung? Belum mungkin ya? Belum juga ternyata. Gitu. Adalah 32. 32. 32 itu termasuk geraham bungsu. Jika punya 4 geraham bungsu. 4 geraham. Termasuk di 32 itu ya? Termasuk di 32 itu. 16 atas, 16 bawah. Tetapi tidak semua orang memiliki si geraham bungsu tadi. Ada yang punya, ada juga yang tidak. Gitu. Jadi kenapa akhirnya ada yang punya dan ada yang tidak? Maksudnya yang punya ya pasti udah tumbuh ya. Maksudnya yang tidak punya ini karena belum tumbuh atau mungkin struktur rahangnya tidak mendukung sehingga tidak tumbuh, atau ada hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain akhirnya gigi geraham bungsunya tidak tumbuh gitu. Sebetulnya salah satunya juga ada faktor genetik juga ada gitu. Jadi memang gigi ini adalah tambahan ya, gigi geraham tambahan. Nah biasanya sih secara genetik tumbuh tidaknya seperti itu. Tapi posisinya juga macam-macam begitu. Posisi kalau ukuran rahang juga mempengaruhi ya nantinya ke depannya apakah si gigi tersebut akan tumbuh lurus atau menimbulkan masalah gitu. Gigi geraham bungsu itu berarti posisinya di paling ujung. Paling ujung ya, yang agak melesep gitu. Gitu ya. Paling ujung. Tapi kan kalau nggak salah, Dok, misalnya paling ujung itu kan bentuknya kayaknya rata-rata sama ya, Dok. Agak gede kan dia gitu ya, agak gede dan sesuai kayaknya agak sama geraham gitu. Ya, geraham besar. Satu dua gigi dari paling ujung itu kan bentuknya sama. Yang 4 itu maksudnya posisi dia satu di bawah kanan, bawah kiri, betul. atau atas kanan, kiri. atas kiri. Oh, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya? Iya, seperti itu. Oh, oke. Itu kalau lengkap dan memiliki empat-empatnya. Ada nggak yang tumbuh cuma rahang atasnya aja, bawahnya nggak? Nah, tumbuh kelihatan tapi belum tentu tidak punya geraham bungsu. Jadi tetap harus. Jadi kalau misalnya saya nggak punya, saya nggak punya, tetapi setelah dicek lebih lanjut ternyata ada, tetapi tidak tumbuh seperti itu. Ada tapi tidak tumbuh. Tidak bisa tumbuh karena posisinya miring ataupun terhalang. Itu namanya impaksi. Tumbuh tadi ada tapi tidak tumbuh berarti masih dalam
tertahan gusi? di dalam rahang. Oh, di dalam rahang. Iya. Ada yang selama ini tidak kita sadari bahwa benih itu kan dimulainya usia 12 tahun, berlanjut sampai dengan 17 tahun biasanya tumbuh, 17 sampai 25 tahun gigi tersebut satu-satu tumbuh. Ada yang tidak tumbuh, itu harus dicek apakah memang tidak punya benihnya atau dia tidak bisa keluar secara sempurna. Oke. Tapi sebenarnya fungsi gigi geraham bungsu ini apa sih? Kalau kita kan taring untuk makan, untuk memecah makanan gitu. Betul. Kayak kalau gigi geraham bungsu kan kayak kita berpikir kayaknya jarang deh makanan nyelempet di situ. Kayaknya dia nggak berfungsi buat ngunyah juga, karena kan kayaknya jarang ya kita ngunyah tuh di ujung. Aneh gitu ya. Nah, fungsinya apa sih, Dok? Iya, secara anatomi memang dia strukturnya sama dengan geraham besar ya. Jadi fungsinya pasti menggiling makanan seperti itu ya. Dia adalah tambahan geraham. Jadi geraham besarnya kita punya 3 geraham. Itu sebetulnya tujuannya untuk lebih mudah untuk menghaluskan makanan seperti itu. Tetapi ya memang balik lagi secara erupsinya atau tumbuhnya terkadang juga bisa miring, akhirnya menimbulkan masalah atau tidak tumbuh, tertahan, bahkan sakit. Nah, seperti itu. Seharusnya sih dia untuk melengkapi geraham, kemudian mencegah juga ausnya gigi gitu. Dan ausnya gigi itu gimana, Dok? Ausnya gigi karena pemakaian ya, karena gigi kita berfungsi. Kemudian ya geraham ketiga ini melengkapi geraham yang lain, menjaga keselarasan gusi dan juga mencegah ausnya gigi karena pemakaian tadi. Oke, banyak juga, Dok, di luaran sana itu orang ngeluh ya. Maksudnya gigi geraham bungsu itu kayak jadi momok loh, Dok, di luaran sana itu kayak betul. Gigi geraham bungsu lo udah tumbuh belum? Udah, belum. Kalau saya udah, wah sakitnya luar biasa gitu kan, baru dioperasi katanya dicabut. Nah, kan tadi dokter menyebut ada tapi tidak tumbuh gitu ya, atau ada tapi dia mungkin miring gitu ya, dan lain sebagainya lah, kondisi-kondisi yang dia anomali ya, tidak sebagaimana mestinya yang umum gitu, yang akhirnya tidak menimbulkan berbagai masalah. Kenapa akhirnya bisa muncul berbeda-beda sih? Maksudnya ada tapi tidak tumbuh, miring lah segala macam. Itu pengaruh dari struktur anatomi rahangnya kah, atau genetik tadi dokter menyebut, atau ada faktor-faktor yang lain kayak mungkin dari kecil gaya makannya segala macamnya gitu, Dok? Iya. Jadi ya pembentukan tadi benih gigi yang punya urutan ya, pertumbuhan, order of eruption. Jadi seiring dengan perkembangan rahang kita, jadi semakin tambah besar juga kan, gitu. Jadi nanti gigi bungsu ini adalah gigi terakhir tumbuh. Nah, pastinya sisa ruangan kan yang dia akan tempati seperti itu. Nah, apakah nanti pertumbuhan rahang itu memang berhubungan juga dengan penggunaannya, seperti kita mengunyah gitu ya. Itu kan merangsang juga pertumbuhan, atau genetik juga bisa, tipe rahang yang kecil-kecil gitu. Jadi potensinya lebih besar untuk dia jika ada geraham bungsu mungkin tumbuhnya tidak cukup, ruangan tidak ada, dan akhirnya ya maksa tumbuh begitu. Tapi biasanya gigi geraham bungsu yang agak aneh ini ya, Dok ya, udah tumbuhnya paling akhir gitu ya, namanya bungsu makanya ya, gitu ya. Dan bisa menyebabkan berbagai macam hal yang kadang-kala sering kali malahan bikin orang nggak nyaman gitu ya. Di usia berapa sih, Dok, biasanya gigi geraham bungsu ini muncul? Kan kadang-kadang orang sampai dewasa pun kayak ditanya belum muncul juga gitu kan. Orang sampai worry kayak, aduh tumbuh nggak ya, atau tumbuh di usia berapa ya. Takutnya itu kan karena cerita-cerita orang, Dok. Jadi kayak parno sendiri, kayak sampai dioperasi loh saya gitu-gitu segala macam. Nah, sebenarnya ada nggak idealnya usia gigi geraham bungsu itu tumbuh, atau kayak nggak bisa juga, setiap orang pasti akan berbeda gitu? Iya. Sebetulnya setiap orang memang akan berbeda ya, tetapi tadi periode gigi kita itu ada namanya gigi susu, kemudian nanti di 6 tahun ke atas, kemudian periode gigi mulai ada gigi permanennya, jadi periode gigi campur seperti itu sampai 12 tahun. Nah, karena kita rutin kontrol ke dokter gigi, kita lakukan pengecekan bagaimana gigi kita ini. Nah, di 12 tahun ke atas itu biasanya sudah ada terlihat
kalau dilakukan ronsen ada terlihat benih gigi yang akan tumbuh nantinya atau tidak ada atau mungkin belum. Jadi bervariasi sampai nanti akhirnya pembentukannya mulai dari lapisan dulu, beberapa lapisan gigi sampai kakinya, sampai akar akhirnya tumbuh di usia 17 sampai 25 tahun seperti itu. Bervariasi sih, ada juga yang 30 tahun juga belum tumbuh seperti itu. Nah, itu harus dicek apakah dia bisa tumbuh atau tidak gitu. Karena kalau posisinya memang miring, dia tidak akan bisa keluar lurus gitu. Miring berarti dia neken gigi yang lain atau Iya, gimana? betul. Ya. Itu yang makanya bikin orang kayak sakit nyeri gitu ya. Betul. Oke, itu berarti posisi masih di dalam rahangnya. Rahang. Aduh, bisa dibayangin nih nyerinya kayak mana ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya apa ya bilangnya? Dia itu tumbuhnya kenapa nggak bareng sih dok dengan yang lain? Itu kan kadang-kadang agak ngeselin ya. Udah terakhir datangnya, terus ngeprank lagi gigi yang lain kan bahasanya gitu, kayak bikin orang jadi kayak gitu. Udah tumbuhnya nggak jelas kapan, gitu orang jadi worry, terus pas tumbuh, terus nendang yang lain lah, yang nyikut yang lain kan jadi nggak enak gitu. Iya. Ya, memang ada urutannya ya, gigi kita tuh ada urutan pertumbuhannya, mulai dari ini, nanti yang terakhir memang geraham bungsu itu ada 4-4-nya, mungkin jarak waktunya sebetulnya tidak terlalu lama ya, dia tumbuhnya ya akan berdekatan, tetapi jika ada penghalang ataupun dia sempit seperti itu ataupun miring, nah pasti dia tertahan di bawah dan akhirnya lama untuk tumbuh. Seperti itu. Apa sih dok kalau yang terjadi gitu ya, kalau akhirnya gigi geraham bungsu ini tidak tumbuh? Tapi sebelum itu ada ya nggak orang seumur hidupnya nggak selain ada tapi tidak tumbuh ya? Tapi maksudnya benar-benar nggak ada gigi geraham? Ada juga yang dia memang tidak ada benih geraham bungsu. Gitu. Meskipun udah dicek segala macam ya, segala macam itu benar-benar nggak ada bibitnya sama sekali. Ada. Oke. Apa dampaknya kalau akhirnya ada orang yang sama sekali tidak ada bibitnya dan tidak tumbuh gigi geraham bungsunya? Maksudnya kayak apakah untuk fungsinya dari giginya secara keseluruhan ada terganggu atau nggak ada sama sekali gitu? Sebetulnya tidak ya, tidak secara ya memang pelengkap ya geraham bungsu itu kalau dia tumbuhnya harmonis sesuai ada tempatnya. Sesuai lengkungnya seperti itu, gigitannya pas gitu. Oke ya. Nah nanti mungkin setelah break kita akan membahas sebenarnya apa yang dirasakan ketika gigi geraham bungsu mau tumbuh. Kan untuk yang normal maksudnya kayak lurus ya alhamdulillah dok ya, maksudnya kalau yang lurus itu kan itu yang perlu disyukuri ya. Tapi maksudnya kayak entah itu lurus atau agak mengsel kanan mengsel kiri, miring kanan miring kiri, ada yang dirasakan di ujung rahang kita atau seperti apa nanti kita bahas ya dek ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @thefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih membahas seputar gigi geraham bungsu, fungsinya apa yang terjadi kalau ada masalah, atau Anda sekarang lagi meringis-meringis kesakitan gara-gara gigi geraham bungsunya. Aduh, nyelekit-nyelekit banget, boleh ya tanya-tanya. Kalau susah ngomong, boleh DM ya, atau Anda mau telepon langsung juga boleh. Nanti insya Allah kita paham kok ngomong apa ya. Di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @thefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Dengan berbagai macam posisi ya. Ya thanks God-nya adalah untuk mereka yang posisinya bagus kan. Tapi kan kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi ya dok. Ada yang lurus, ada yang agak mengsel kanan, mengsel kiri. Nah ada nggak sih maksudnya dengan berbagai posisi tadi ketika gigi geraham bungsu mau tumbuh itu ada yang dirasakan. Orang kan kalau sakit gigi pasti ada nyerinya. Nah kalau untuk tumbuh kan berarti dia kayak muncul dari rahang menembus gusi gitu ya. Berarti kan kayak ada gitu tekanan. Ada biasa orang akan merasakan sakit. Apakah untuk mereka yang lurus-lurus aja gigi geraham bungsunya tumbuh tidak akan merasakan gejala atau tanda-tanda yang menyakitkan? Atau untuk mereka aja nih yang gigi geraham bungsunya agak miring kanan miring kiri atau nyenggol gigi yang lainnya itu baru merasakan? Ya, seperti gigi yang mau tumbuh pada umumnya, jadi pasti ada rasa desakan, kemudian rasa tidak nyaman,
Bahkan mungkin beberapa orang ada yang demam, sedikit demam seperti itu. Jadi umumnya gusi itu mau robek, mau ada gigi yang tumbuh seperti itu. Jadi rasanya pasti nyut-nyutan, kadang-kadang juga rasa nggak nyaman ya. Yang pasti kenceng seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih maksudnya kayak dia bisa saja tumbuhnya itu kayak satu dulu kanan atau kiri atas terus kanan kiri bawah atau selalu berbarengan atau gimana? Iya. Ada memang yang sebagian sudah tumbuh ya, tetapi memang tidak terlalu jauh waktunya. Biasanya hampir bersamaan keempat-empatnya itu tumbuh jika memang posisinya memungkinkan untuk tumbuh gitu. Bisa banget ya dok ya kalau misal rahang kanan atas dulu terus sakit dan bisa tumbuh PR banget itu ya. Udahlah sakit nyeri terus berkali-kali ke dokter ya, ke dokternya sih nggak masalah, cuma sakitnya itu yang akhirnya jadi masalah kan. Tapi tumbuh baik, lurus, miring kanan, miring kiri itu ada pengaruh sama struktur atau bentuk rahang seseorang nggak sih dok? Kalau ya pasti ruangan yang tersedia dengan si benih gigi itu ya. Tapi kalau benih gigi itu memang sudah dari awalnya miring ya, memang dia tidak bisa tegak seperti itu. Nantinya tumbuhnya tegak begitu walaupun sudah ada ruangan gitu. Tetapi tetap miring. Tapi untuk yang lurus ya dia akan keluar jika ada ruangan cukup itu di ujung rahangnya. Di ujung rahangnya. Nah, kan kadang-kadang orang kalau berpikir apalagi gigi geraham bungsu yang notabene di lapangan di masyarakat kita tuh udah kayak serem banget ya ketika muncul. Jadi ketika muncul tadi tanda-tanda atau gejalanya itu kayak aduh karena ada tekanan ya gitu, desakan gitu. Ya kayak ngilu nyit segala macam. Nah, orang selalu berpikir ini nyit ya bahasanya nyit-nyitannya itu pengaruh sama saraf gitu. Nah, ada pengaruhnya nggak sih saraf, entah itu saraf mata yang sudah terlanjur mitos di masyarakat atau saraf-saraf yang lain dong? Iya, biasanya pengaruhnya ya saat mau tumbuh itu memang di wajah kita ini kan ribuan syaraf dan otot ya, yang jadi merasakan semua stimuli ini akan rangsangan ini akan nyampe ke otak itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman ataupun sakit dirasanya gitu. Memang normally seperti itu ada connect dengan sakit kepala gitu. Oke, memang ada kaitannya. Ada. Ya. Oke, nah apa yang harus dilakukan ketika orang sudah mulai kayak oke, tadi Dokter Elsa sudah menyebutkan oh ini gejalanya atau tanda-tandanya seperti ini gitu ya. Ketika gigi geraham bungsu ini sudah akan tumbuh. Bisa nggak sih ketika nyelekitnya itu tumbuh mulai kerasa gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan misalnya kayak kan kita belum ngerti ya dan dia belum tumbuh banget, maksudnya belum kelihatan banget di mata kalau kita cek itu belum kelihatan seperti itu. Bisa nggak untuk mengatasinya itu apa gitu? Apakah perlu ya tadi ya di mitos fakta kita bahas obat pereda nyeri gitu ya, untuk meredakan nyerinya. Tapi kan juga kalau untuk lama waktu kan nggak baik juga kan gitu. Apa yang bisa dilakukan atau kayak ya udah nikmati aja gitu kan? Karena giginya belum tumbuh, mau diapain juga maksudnya belum kelihatan banget dan mau diapain juga bingung atau gimana tuh dok? Ya, sebaiknya tadi ya di usia-usia tertentu nanti akan pasti ke dokter gigi untuk check up ya. General check up, kemudian dicek dong geraham bungsunya. Dari situ akan kelihatan benih gigi itu udah sampai mana. Akan mungkin akan tumbuh atau nantinya mungkin akan ada masalah seperti itu. Jika tumbuh sebagian dan kita tidak sadari memang tapi ada yang aneh gitu di ujung rahang kita ya, sebaiknya ke dokter gigi untuk cek gitu bagaimana, apakah sudah terlihat sebagian atau sebenarnya nanti dokter akan melakukan pemeriksaan juga, mungkin perlu pemberian obat anti inflamasi juga atau malah menganjurkan untuk dibuang. Oke. Sebelum dibuang itu dok, jadi kayak kalau akhirnya ngerasa nyeri ya, nyut-nyut segala macam gitu ya, itu karena kan mau proses tumbuh gitu ya, mau proses keluar dari rahang, dari keluar gusi dan lain sebagainya. Itu dia sakitnya akan terus menerus karena kan tekanannya pasti akan terus, karena ibarat tunas pohon dia kan akan terus bertumbuh gitu ya dok ya. Nah itu akan terus menerus atau kayak periodik beberapa waktu itu hilang, hilang, timbul gitu sih dok? Iya. Jadi memang di satu waktu tertentu ketika dia saat merobek gusi kemudian tembus gusi ya, pada awalnya dia tembus tulang, kemudian masih tertutup gusi, kemudian gusi robek, kemudian dia tembus gusi, mungkin ada beberapa saat di mana rasa
rasa nggak nyaman itu gitu ataupun sakit itu gitu. Tapi tidak harusnya normalnya sih tidak seterusnya. Ya. Tidak seterusnya ya. Karena kan orang juga bingung ya mau gimana nih gitu. Maksudnya mau dicabut tapi belum numbuh tapi masih sakitnya luar biasa. Kan ini jadi orang jadi bingung mau ngapain dilematis jadi ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM, aku bacakan dulu ya. Dari Ibu atau Mbak Kesha nih, dok, gigi bungsu kanan saya proses tumbuh ini tapi nggak nyebut ke atas atau bawah ya dok ya. Nggak apa. Gigi bungsu kanan saya lagi proses tumbuh dan saya didiagnosis ada kista, di akar gigi bungsu tersebut dan dirujuk ke dokter bedah mulut. Apa gigi bungsu ini nantinya juga ikut dicabut? Terima kasih. Ini baru lagi nih dok, kista loh. Betul. Wow, saya pikir kista tuh cuma di perempuan ya. Kista di akar gigi loh dok, serem banget. Gimana nih dok? Iya, jadi ya memang komplikasinya dari si geraham bungsu ini kadang memang dia ada kista yang tumbuh ya di mengikutinya. Nah, memang sebaiknya segera untuk diperiksa oleh dokter bedah mulut. Nanti akan dilakukan beberapa prosedur ya, akan di ronsen. Kalau memang sudah ada diagnosanya kista, maka perlu treatment untuk dilakukan pembedahan. Seperti itu. Tapi itu berarti harus nunggu nggak? Maksudnya kayak ini kan kita nggak ngerti ya, maksudnya gigi bungsu kanannya ini sudah tingginya seperti apa kita nggak ngerti. Maksudnya ada nggak di fase yang kayak setelah gigi bungsunya mencapai mungkin ya masa ketinggian di atas gusinya segini baru boleh dioperasi diangkat plus kistanya juga atau gimana? Kalau kista sudah terdiagnosa maka lebih cepat lebih baik dilakukan treatment ya. Itu gimana rasanya dok ya ada kistanya? Maksudnya itu kan berarti ada tambahan lagi ya, maksudnya kayak gigi geraham bungsu aja udah pasti nyelekit banget, tambah ada kistanya, ada ruang lagi dong gitu. Justru biasanya dia asimptomatik, jadi tidak ada keluhan yang signifikan yang dirasakan oleh pasien di gigi tersebut. Bahkan mungkin rasanya malah di gigi yang lain gitu. Tetapi kebetulan ada ronsen ya, pemeriksaan radiografi yang menunjang dari si pemeriksaan klinisnya juga. Kemudian nanti akan dilihat lagi bahwa jika diagnosanya itu kista terlihat jelas. Begitu. Oke. Serem banget ya. Udah gigi geraham bungsu serem, tambah kista lagi. Ini fakta baru ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Kesha ya. Dan harus segera dilakukan tindakan ya dok ya. Jangan dibiarkan karena bisa berbahaya gitu. Itu di gigi bungsu kanan itu bisa kemungkinan di gigi bungsu yang lainnya juga tumbuh kista nggak sih dok? Nah belum tentu ya. Belum tentu. Jadi memang biasanya kita periksa belum tentu di satu ada kemudian di yang lain ada. Oke ya, semoga ini bisa menjawab ya Mbak Kesha ya. Sehat selalu ya. Aduh serem banget ada kistanya di gigi geraham bungsunya. Udah double ini ya dok ya. Oke, nah kalau akhirnya orang udah didiagnosis ini gigi geraham bungsu dan akhirnya tumbuhnya miring dan neken gitu. Itu tindakan prosedur statusnya dicabut dok, diangkat atau di gimana itu dok? Iya. Jika posisinya sudah tidak memungkinkan lagi bahkan menimbulkan pergerakan juga di gigi yang lain, akhirnya biasanya orang akan sadarnya dengan perubahan dari si susunan gigi depan yang kebetulan tadinya rapi kok jadi berantakan begitu. Jadi mau cek ke dokter gigi seperti itu, biasanya mau pasang kawat gigi. Nah dilihat lagi apakah di belakangnya ada si gigi miring tadi yang nantinya akan merusak posisinya lagi gitu. Tidak memungkinkan lagi itu berarti ada posisi-posisi gigi geraham bungsu yang memungkinkan untuk kayak mungkin digeser atau di ketek gitu. Itu bisa nggak sih? Di beberapa kasus yang ya memang tumbuhnya lurus kemudian kebetulan gigi depan rusak seperti itu bisa dan mau pasang kawat gigi mungkin ada untuk ditarik keluar untuk supaya dia menggantikan posisi seperti itu. Oke. Tapi itu kalau kasus-kasus seperti itu pernah nggak sih dok? Maksudnya kayak ada kasus, entah itu kasus secara umum ya dari jurnal atau apa, atau dokter sendiri pernah menemui empat-empatnya ada masalah gitu dok? Dan benar-benar atau empat-empatnya justru kayak nggak ada masalah, baik-baik saja gitu? Iya. Beberapa kasus yang sering saya temui juga variasi ya. Jadi ada yang satu saja yang dia merasa sudah ada keluhan gitu. Padahal yang lainnya juga sebetulnya posisinya hampir sama gitu. Tetapi nanti sekian bulan kemudian datang
gantian yang sebelah sini ada keluhan gitu. Jadi seperti kita nggak tahu kapan dia akan ada timbul keluhannya. Timbul keluhan itu kadang-kadang kan ada orang yang makan versi rahang kanan sama rahang kiri. Ada pengaruh nggak sih, Dok? Iya, ya sebetulnya kalau selalu banyak makannya nggak balance gitu ya antara sisi kanan dan kiri. Biasanya pengaruhnya ke sendi rahang kita. Ya, jadi pengunyahan itu nanti lama-lama pasti yang pertama sendi rahangnya akan jadi clicking ya, ada masalah gitu ya. Nanti buka mulutnya ada kletek-kletek seperti itu. Yang kedua juga beban kunyahnya terlalu berat di satu sisi, maka gigi itu cepat aus ataupun cepat pecah seperti itu. Nggak baik juga sih. Baik juga, sebaiknya balance. Balance ya, supaya gigi geraham bungsunya juga kalau pas lagi ada di situ nggak berat sebelah kerjanya. Iya, betul. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gigi geraham bungsu ya. Fungsinya apa yang terjadi kalau tadi beberapa kondisi sudah disebutkan oleh dokter kita. Kita masih bersama dengan dokter gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, sebenarnya ini yang jadi pertanyaan tuh, kan orang tuh takutnya ya gigi ke saraf mata dan lain sebagainya. Nah, ngomongin komplikasi tadi belum kita bahas. Ada nggak sih orang takut gara-gara, kan kalau gigi geraham bungsu neken itu kan gak hanya sakit di giginya aja ya. Mungkin pikirannya kan kayak ya memang sih, maksudnya yang kerasa itu sakit nyeri di giginya. Tapi kan mungkin orang kepikiran, wah kalau akhirnya lama-lama nggak diambil solusi yang tepat. Karena mungkin ya kita kan coverage area di Indonesia besar. Entah karena masalah aksesibilitas, infrastruktur, edukasi, sosialisasi. Kita ngerti lah ya di daerah-daerah mungkin gitu. Mungkin pikirnya cuman sakit gigi biasa lah gitu kan, nyeri-nyeri biasa, mungkin minum obat analgesik dan lain sebagainya. Nah, ketika akhirnya terjadi pembiaran begitu lama, ada nggak sih komplikasi-komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi, Dok? Oke, jadi untuk gigi yang impaksi ya, kita bilangnya impaksi, yang gigi yang posisi miring yang kita biarkan begitu, ya memang lama-lama pastinya menekan gusi, pasti apalagi untuk yang keluar tapi hanya sebagian. Jadi bisa menimbulkan permasalahan, akhirnya susah dibersihkan dan akhirnya infeksi di sekeliling gusinya. Seperti itu, bengkak. Ya, ada juga komplikasinya ke arah sana ya, dari koronitis. Jadi ada infeksi di sekeliling gusi karena susah untuk dibersihkan. Kemudian yang kedua, dengan posisi miring pasti nantinya akan mempengaruhi struktur dari gigi depannya, akan jadi crowding ya, seperti itu. Ataupun nanti ya bisa juga gigi yang tadi itu karena susah dibersihkan, jadi akhirnya gampang bolong untuk di gigi depannya, bahkan di giginya sendiri. Nah, itu kan juga salah satu hal tuh, di ujung itu kan ya untuk yang malas sikat gigi ya oke lah, itu udah beda kasus. Maksudnya orang yang rajin sikat gigi pun pasti agak kesusahan ya, Dok, untuk membersihin, karena kan benar-benar posisinya tuh di ujung banget gitu. Itu kayak rentan, berarti gigi geraham bungsu ini rentan kayak mungkin terjadi sakit apa berlubang pun bisa jadi, Dok? Berlubang pun bisa jadi. Jadi memang ya itu fungsinya kita untuk rajin check up ke dokter gigi, melakukan pembersihan seperti itu. Nanti dokter akan detect ya, akan memberitahukan mana yang screening ya, dilakukan screening, mana-mana yang gigi yang bermasalah, kemudian mana-mana harus ditambal ataupun harus dicabut seperti itu. Atau ini sudah mulai rusak nih, atau ini masih bagus seperti itu, atau memberikan trik juga bagaimana cara membersihkannya. Nah itu dia trik, kadang-kadang orang juga bingung ya, pingin bersihin tapi kayak kotak-kotak sakit kan seperti itu. Tapi kalau habis misal dioperasi ya, Dok, diangkat seperti itu pasca operasinya itu aman gak sih, maksudnya untuk makan lagi segala macam, maksudnya bisa berapa lama? Kan orang takut kayak dioperasi nanti makannya gimana, itu kan soalnya ibarat kata gusi itu agak lembek-lembek gimana di ujungnya gitu, gimana? Jadi memang rasa tidak nyaman pasca operasi ya, biasanya gusi belum tertutup sempurna karena ada bekas lubang seperti itu, kemudian akan dibersihkan, diberi obat, tetapi dia butuh proses untuk menutup
kurang lebih sekitar 2 mingguan seperti itu. 2 minggu. Untuk menutup, tetapi biasanya prosedur operasi itu kita biasanya perlu ditutup juga, dijahit ya, beberapa kasus perlu dijahit, ditutup, kemudian supaya tidak sisa makanan tidak masuk. Area tersebut gitu. Tetapi kita juga minum obat juga untuk meredakan misalnya ada nyeri ataupun membantu mengatasi pembengkakan. Gitu. Oke, 2 minggu dok. Maksudnya 2 minggu itu pasti dokter sudah punya cara yang terbaik lah. Tapi maksudnya kayak aman ya dok ya, maksudnya kayak untuk makan. Ada nggak sih pantangan kayak makan jangan yang keras-keras dulu, yang lunak-lunak dulu, jangan yang manis-manis dulu atau yang gimana-gimana gitu? Sebetulnya ya kalau pasca operasi pastinya makan ya tidak boleh terlalu panas, tidak boleh yang ekstrim ya, tidak boleh yang merangsang juga, tetapi yang biasa-biasa saja, yang mulai dari yang lunak, sampai dengan yang keras nggak masalah sih, asal bertahap seperti itu. Kemudian jangan lupa dibersihkan juga daerah bekas lukanya begitu. Oke, dok, kalau ada yang bertanya gini, gigi geraham bungsu saya tumbuh dok 4-4-nya, lurus, nggak ada gejala sakit apapun, harus dicabut nggak sih? Nah itu kan kadang orang berpikir gigi geraham bungsu itu adalah gigi yang harus dicabut dok, gimana tuh? Ya, sebetulnya tidak perlu ya, kalau memang tidak ada masalah di geraham bungsunya begitu, gitu. Ada cukup. Setelah dicek ada cukup ruang, kemudian tumbuhnya sempurna, bisa tumbuh lurus, dan juga nantinya akan harus dibersihkan seperti itu, mudah dibersihkan seperti itu. Seharusnya tidak perlu langsung dilakukan operasi gitu. Jadi kalau kondisinya baik-baik saja, lurus, tegak, tidak menimbulkan sakit apapun, dan ketika diperiksa ke dokter kayaknya ini nggak ada masalah apapun, maksudnya nggak nyenggol-nyenggol gigi yang lain atau gusi, rahang, semua aman. Jadi hidup dengan gigi geraham bungsu 4 lengkap, nggak masalah ya dok? Nggak masalah sebetulnya. Oke ya. Jadi jangan takut ya pemirsa ya. Semoga gigi geraham bungsu Anda segera tumbuh dan tumbuhnya baik, tegak, lurus, tidak nyenggol-nyenggol gigi yang lain ya. Terima kasih Dr. Elsa hari ini sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Elsa. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.